Hai Kokesmania. Kembali lagi di Podcastma. Podcastnya anak Kokesma. Kenalin, nama aku Vina, staf muda Departemen Humas dan Media Angkatan 2023. Buat kalian yang baru dengerin Podcastma, selamat datang di Podcastma episode 12. Tema Podcastma kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kokesma Ambassador terpilih 2024 loh. Daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita ngobrol bareng mereka. Halo kakak-kakak, boleh nih langsung perkenalkan diri dan nyebutin jabatan di Kokesma. Halo Pina, halo Kokesmania. Kenalin, aku Diatu Samsi. Kokesmania bisa panggil aku Sam. Aku dari jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran. Nah, di Kokesmania itu sendiri, alhamdulillah aku diberi kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk jadi brand ambassador 2024 angkatan pertama. Halo Podcast Mania, kenalin aku Tessa, merupakan pemagang di Departemen PSDA dan sekarang aku menjadi brand ambassador terpilih tahun 2024. Salam kenal ya. Oke, sebelum lanjut, aku pengen tahu deh kesibukan kakak-kakak sekarang ngapain aja. Boleh dari Kak Tessa? Kalau aku sendiri nih, aku lagi sibuk sama tugas kuliah aja sih, kayak presentasi, buat jurnal, ya masih banyak lagi lah, biasa lah ya, sebagai mahasiswi. Terus juga nggak lupa sama Kokesma, jalanin proker-proker. Kayak sekarang tuh lagi ada oprek everyday, jadi yang mau daftar, cus buruan daripada nyesel nanti, soalnya benefitnya itu banyak banget, percaya sama aku. Oh iya, aku juga tergabung sama komunitas Genbi, yaitu wadah bagi para penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia lagi ngadain event atau Genbi itu sendiri punya proker, ya kita dilibatkan tuh di dalamnya. Jadi kita sebagai penerima beasiswa nggak hanya menerima, tetapi juga berkontribusi. Kurang lebih begitu aja sih untuk aku. Kalau aku sendiri, of course gitu ya, kita sebagai mahasiswa pasti lagi fokus berkuliah, mengerjakan tugas-tugas gitu ya dari dosen, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di luar seperti organisasi Kokesma ini. Dan sekarang di semester 4 ini, aku juga lagi kayak hektik-hektiknya nih buat improve skill-skill baru, buat persiapan magang nanti, dan juga kayak upgrade CP gitu. Nah, di tengah kesibukan kegiatan perkuliahan dan organisasi ini, kalian kan terpilih nih jadi Kokesma Ambassador. Mungkin bisa kakak-kakak jelasin dulu kalau Kokesma Ambassador itu apa sih? Katanya event pertama kali ya di Kokesma. Oke, jadi Kokesma Ambassador itu adalah salah satu program baru ya di organisasi Kokesma ini yang alhamdulillah baru selesai gitu kemarin diselenggarakan, dan sukses juga memilih ambasador untuk angkatan pertamanya. Nah, jadi karena merasa gitu organisasi perlu sekali membangun citra atau image gitu ya di luar organisasi ini. Nah, kemudian organisasi juga butuh kayak sosialisasi, perkenalan organisasi di luar kampus. Nah, maka dibentuklah nih Kokesma Ambassador ini sebagai face of the brand gitu loh dalam organisasi, khususnya dalam organisasi Kokesma ini gitu. Oh, jadi fungsinya untuk membangun citra di luar organisasi ya? Kalau udah kepilih jadi Kokesma Ambassador, ada gak sih tugas-tugasnya? Apalagi kalian tadi bilang jadi face of the brand organisasi kita. Izin menjawab ya Vina dan rekan-rekan semua. Jadi berhubung kita-kita nih baru banget jadi brand ambassador alias belum ada contoh sama sekali. Nah, jadi tugas yang diberikan ke kita itu kurang lebih ada dua. Yang pertama buat konten, yang kedua promosi. Kalau konten ini, jadi kita sebagai BA wajib membuat konten. Nah, kesepakatan para BA bersama SC kemarin per minggunya itu satu.
Untuk efisiensi waktu bisa banget tuh dibikin di hari yang sama, tapi uploadnya di satu hari tiap minggunya, misalnya di hari Selasa gitu. Untuk temanya sendiri, tema kontennya itu pasti terkait dengan koperasi, Kokesma, bisnis yang ada di Kokesma, dan nggak cuma yang formal aja tuh, kita juga bisa bikin konten yang lagi viral, misalnya apa tuh. Nah, kita bisa ikutin atau bisa rombak sesuai dengan kebutuhan. Untuk promosi, kita itu bertugas sebagai talent dari semua departemen yang butuh. Misalnya, Departemen PSDA lagi butuh orang nih untuk jadi talent video promosinya. Nah, boleh banget tuh kita dihubungi. Lalu, untuk kerjasama ya, nanti tuh rencananya akan ada kerjasama dengan jurusan seperti agribisnis, manajemen, dan lainnya. Yang nantinya kita itu masuk ke kelas-kelas gitu, menjelaskan kurang lebih seputar Kokesma, pakai PPT yang udah kita buat. Cuma belum tahu ya nanti realisasinya bagaimana, didoain aja. Juga nanti pas ospek fakultas tuh. Nah, kita hadirlah di situ memperkenalkan Kokesma kepada maba di sana. Kurang lebih itu aja sih intinya dari tugas brand ambassador ini. Pokoknya nggak jauh-jauh sama konten dan promosi. Mungkin nanti di batch atau generasi BA selanjutnya akan ada gebrakan-gebrakan lain yang lebih wow. Ditunggu ya Kokesmania jadi the next brand ambassador Kokesma. Wah, keren banget ya. Kokesma bisa dikenal banget kalau ada Kokesma Ambassador. Setelah menjadi Kokesma Ambassador dan tahu tugas-tugasnya, peran dari kakak-kakak sendiri dalam menjalani kegiatan sebagai Kokesma Ambassador tuh apa sih? Oke, Kokesmania, setelah tadi dijelaskan bagaimana sih tugas-tugas menjadi brand ambassador di Kokesma itu oleh Katesa. Nah, bagaimana sih peran dari masing-masing kita sebagai brand ambassador? Nah, perlu digarisbawahi juga nih Kokesmania, kalau brand ambassador 2024 untuk angkatan pertama ini, kita itu ada 4 brand ambassador. Selain aku dan Kak Tessa, ada juga Kak Olin dari ekonomi pembangunan dan Kak Lepina dari manajemen. Nah, sebenarnya untuk pembagian peran itu sendiri, kita tidak terlalu spesifik ya, karena kita itu menerapkan sistem musyawarah dan kerjasama. Jadi siapa aja yang punya waktu luang gitu loh, bisa buat melakukan peran yang lain gitu. Nah, misalkan mau bikin konten nih, misalnya Tessa ada waktu luang nih dan bisa, nah boleh banget tuh Kak Tessa bisa bikin konten. Gak melulu kayak harus satu orang ini aja gitu. Jadi gitu kita tuh saling tolong menolong gitu dalam melaksanakan tugas tersebut gitu. Jadi dari keempat ambasador itu bisa menyesuaikan ya. Dan tadi kan kita udah ngebahas afterlife menjadi Kokesma Ambassador. Sebelumnya ada apa aja sih tahapan selama sebelum menjadi Kokesma Ambassador? Izin menjawab lagi ya Vina, tahapan sebelum jadi Kokesma Ambassador ini sendiri sih pastinya kita menyiapkan diri ya. Harus pede sama diri kita sendiri, yakin kalau kita tuh bisa dan harus berani mencoba. Nah, setelah kita berani nih, lalu kita lihat syarat dan kriterianya sesuai atau enggak sama kita. Kayak kemarin tuh syaratnya ada merupakan pengurus Kokesma tahun 2024, bisa mengedit video, public speakingnya oke, terus paham koperasi dan juga Kokesma, punya CV, dan lain-lain. Nah, terus setelah kita lihat dan kita yakin bahwa kita tuh bisa, terus kita isi deh G-formnya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Setelah daftar, itu nanti akan ada grup chat WhatsApp untuk para calon Kokesma Ambassador. Nah, disitulah nanti ada info mengenai tahap selanjutnya, yaitu training. Kemarin tuh trainingnya online via Zoom sama para duta Untirta yang keren banget. Materinya itu sendiri kemarin soal public speaking dan juga perdutaan. Pokoknya insightful banget kemarin bahas soal public speaking yang penting banget tuh buat kehidupan kita sehari-hari. Khususnya kan kita nih sebagai mahasiswa
yang presentasi terus juga ketemu banyak orang di organisasi, ketemu dosen juga. Pokoknya kita kan harus punya public speaking yang oke kan. Terus juga sebagai duta atau BA kita harus mempunyai 3B, Brain, Beauty, and Behavior, agar selaras dengan judulnya yaitu Face of the Group. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir yaitu wawancara. Nah, ini juga kemarin dilaksanakan secara online guys oleh para SC. Jadi kita tuh wawancara sendiri-sendiri, ada sesinya gitu. Mungkin nanti next batch bakal ada wawancara offline kali ya. We never know guys. Jadi gitu aja sih intinya untuk tahapannya. Nanti habis wawancara, tunggu aja pengumuman sampai kita keterima. Yang pastinya deg-degan banget sih buat ditunggu. Keren banget ya kalian bisa melewati tahapan demi tahapan. Dan semoga aja tahun depan segala tahapan itu bisa dilaksanakan secara offline ya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kakak-kakak tertarik untuk mendaftarkan diri di event Kokesma Ambassador ini? Oke, alasan ya. Sebenarnya banyak sih alasan kenapa saya secara pribadi ingin mendaftarkan atau tertarik menjadi Kokesma Ambassador ini. Nah, pertama itu mungkin karena saya ingin meningkatkan skill komunikasi yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menjadi brand ambassador itu pasti kita dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik. Nah, sebelumnya juga sebelum menjadi brand ambassador ini kita juga ada seperti pelatihan gitu loh. Kita diajarkan bagaimana cara public speaking, kenapa harus public speaking, dan kenapa public speaking itu menjadi penting bagi seorang brand ambassador. Nah, menurut saya menjadi brand ambassador ini bisa menjadi jembatan saya untuk mengimprove skill komunikasi saya menjadi lebih baik lagi. Walaupun by proses ya, little by little gitulah. Tapi alhamdulillah setelah saya menjadi brand ambassador ini banyak sekali perubahan dalam komunikasi saya. Walaupun mungkin tidak langsung gitu, tapi sedikit demi sedikit saya rasakan. Nah, kemudian kenapa saya mendaftar Kokesma Ambassador ini adalah untuk membangun rasa kepercayaan diri saya. Nah, sebelumnya mungkin saya kurang bisa tampil gitu di depan banyak orang. But now kayak sedikit demi sedikit saya dilatih gitu untuk bisa percaya diri, cara mengatasi nervous, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghadapi audiens dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga adalah karena relasinya. Nah, pasti kita sebagai brand ambassador gitu loh ya, kita pasti bakal didelegasikan untuk menjadi delegasi organisasi gitu. Bertemu dengan banyak orang. Nah, bertemu dengan banyak orang ini tuh bisa dijadikan sebagai ajang memperluas relasi gitu dan sekaligus meningkatkan skill sosial kita juga. Nah, kemudian selanjutnya kenapa saya tertarik mendaftar Kokesma Ambassador ini adalah karena untuk meningkatkan pengalaman juga, mencari pengalaman gitu yang menyenangkan di Kokesma ini. Nah, gitu Kokesmania. Wah, banyak hal-hal yang ingin dicapai yang tentunya semua itu bersifat positif. Kemudian, apa yang kakak-kakak rasakan setelah menjadi Kokesma Ambassador terpilih 2024? Perasaan aku setelah menjadi brand ambassador yang pasti seneng banget ya. Karena tadinya itu aku ragu banget mau ikut, soalnya aku tuh cukup pemalu. Nah, tapi dengan motivasi biar CV dan juga pengalaman, serta relasi aku tuh makin bagus ya. Jadi aku daftar. Nah, setelah kecebur daftar, pastinya aku harus menyiapkan segala materi untuk wawancara.
yang harus dipelajari gitu biar nggak sia-sia daftarnya. Pokoknya kalian yang mau daftar harus berani dan kalau udah kecebur ya harus serius gitu. Puji Tuhan bisa terpilih menjadi Kokesma Ambassador 2024. Yeay! Intinya, jangan sia-siain kesempatan dan serius menjalankannya ya. Nah, apakah kakak-kakak di sini mendapatkan manfaat setelah menjadi Kokesma Ambassador? Oke, untuk manfaat atau benefit yang saya rasakan dan dapatkan dari menjadi brand ambassador Kokesma itu sendiri banyak sekali ya. Seperti yang sudah disinggung tadi, pastinya skill komunikasi yang meningkat, kemudian kepercayaan diri, relasi yang lebih luas, kemudian pengalaman yang menyenangkan, kemudian bisa kenal teman-teman brand ambassador lain, kenal Tessa, kenal Kak Olin, kenal Levina. Itu juga benefit sih buat saya kayak gitu. Terakhir deh, boleh dong kakak-kakak untuk menyampaikan pesan kepada Kokesmania agar tertarik mengikuti event Kokesma Ambassador di tahun depan. Waduh, pesan-pesan nih. Kalau dari aku sih ya, pesannya kita harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Baik itu potensi kecil ataupun potensi besar. Cobain aja semua yang bisa dicoba, asal itu positif. Biar kita tuh gak nyesel, karena aku pun dulu seperti itu guys. Aku tuh gak jadi daftar karena aku punya malu yang berkepanjangan. Jadi aku melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang ada di depan mata gitu. Kalaupun nantinya kita udah coba dan belum berhasil, ya jangan patah semangat guys. Terus mencoba aja sih kalau kata aku. Semangat semuanya. Jangan lupa daftar BA nanti kalau udah buka batch selanjutnya. Oke, selanjutnya boleh dari Kak Sam. Ayo teman-teman semua, jangan malu, jangan ragu buat ikut event Kokesma Brand Ambassador next year 2025 karena akan banyak sekali benefit-benefit yang akan kalian dapatkan yang bisa dijadikan aspek penunjang nanti di masa yang akan datang. Nah, mari kita berproses bersama di Kokesma menjadi Brand Ambassador 2025. Oke, gak kerasa ya udah di penghujung acara. Aku mau ucapin banyak terima kasih buat kakak-kakak yang udah luangin waktunya dan sharing pengalaman serunya menjadi Kokesma Ambassador. Dan lagi-lagi, Kokesma tercinta kita ini sangat mewadahi kita yang ingin berkembang. Harapan kedepannya, semoga kita semua bisa sukses karena kita sudah mencoba berani bergabung di organisasi yang positif ini. Jangan lupa juga buat para Kokesmania untuk daftar Kokesma Ambassador di tahun depan, karena benefit yang didapatkan itu banyak banget. Terima kasih juga kepada teman-teman Kokesmania yang sudah menemani kita bincang-bincang dari awal hingga akhir. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan ya. Aku Vina, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!